Pernah gak sih kepikiran kalau minyak sawit yang biasa dipakai buat masak gorengan bisa jadi bahan bakar pesawat? Kedengarannya futuristik banget ya, tapi ternyata ini bukan sekedar angan-angan. Di Indonesia yang jadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia, bahan bakar berbasis sawit mulai dikembangkan buat pesawat terbang. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih pesawat perlu bahan bakar alternatif kayak bioaftur? Jadi, bahan bakar utama pesawat yaitu aftur, biasanya terbuat dari minyak bumi. Masalahnya, cadangan minyak bumi terus menipis, sementara emisi karbon dari bahan bakar fosil bikin lingkungan tambah parah. Disinilah minyak sawit mulai dilirik, karena sawit punya potensi besar buat jadi bahan baku bioaftur. Bioaftur adalah bahan bakar campuran antara aftur biasa yang terbuat dari minyak bumi dengan bahan bakar nabati. Kalau di Indonesia, bioaftur yang dikembangkan dikenal dengan nama bioaftur J2.4 yang artinya campurannya terdiri dari 2,4% minyak sawit. Proses pembuatannya juga nggak sembarangan. Minyak sawit diolah lewat teknologi canggih yang disebut hydroprocess ester and fatty acid yang bikin minyak nabati bisa punya kualitas setara dengan bahan bakar fosil. Meskipun campurannya kecil, ini adalah langkah awal buat bikin industri penerbangan lebih hijau. Tapi seberapa besar potensi minyak sawit jadi bioaftur? Minyak sawit sebenarnya punya banyak keunggulan dibanding bahan bakar nabati lainnya. Yang pertama, produktivitasnya tinggi. Per hektar lahan, minyak sawit bisa menghasilkan minyak jauh lebih banyak dibanding tanaman lain seperti kedelai, rapeseed, atau bunga matahari. Menurut data, sawit bisa menghasilkan 4-10 kali lebih banyak minyak per hektar dibanding pesaingnya. Yang kedua, produksinya melimpah. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan total produksi mencapai 50 juta ton per tahun, jadi bahan bakunya enggak bakal kekurangan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Meskipun bioaftur sekarang masih lebih mahal dibanding aftur biasa, minyak sawit punya potensi jadi lebih murah karena produksinya massal dan efisien. Terus bagaimana perkembangan bioaftur di Indonesia? Indonesia nggak mau ketinggalan dalam tren bahan bakar ramah lingkungan. Berikut beberapa pencapaian pentingnya. Yang pertama, penerbangan perdana dengan bioaftur J2.4. Pada 6 Oktober 2021, Indonesia sukses bikin penerbangan uji coba pesawat dengan bioaftur J2.4. Pesawat yang dipakai adalah CN235, buatan PT Dirgantara Indonesia yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Penerbangan ini membuktikan kalau bioaftur buatan Indonesia aman dan bisa diandalkan. Yang kedua, produksi di kilang Cilacap. Bioaftur J2.4 diproduksi di kilang Cilacap oleh Pertamina. Teknologi yang dipakai memungkinkan minyak sawit diubah jadi bahan bakar dengan kualitas tinggi. Ini adalah langkah penting buat mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Kemudian yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan bioaftur. Presiden Joko Widodo bahkan bilang kalau Indonesia harus terus inovasi supaya nggak cuma jadi pengekspor bahan mentah, tapi juga produsen produk bernilai tinggi seperti bioaftur. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Yang pertama, biaya produksi tinggi. Saat ini produksi bioaftur masih mahal karena teknologinya belum sepenuhnya efisien. Harga bioaftur bisa 1,5 sampai 2 kali lipat lebih mahal dibanding aftur biasa. Kemudian yang kedua, infrastruktur terbatas. Pengolahan bioaftur butuh fasilitas khusus yang belum banyak tersedia di Indonesia. Yang ketiga, persaingan global. Di pasar internasional, bioaftur dari minyak sawit masih menghadapi stigma negatif, terutama di Eropa yang menganggap sawit enggak ramah lingkungan. Sekarang campuran bioaftur baru 2,4%. Kalau mau dampaknya signifikan, campurannya harus lebih besar, bahkan sampai 50% atau 100%. Terus pesawat mana yang sudah pakai bioaftur? Walaupun belum banyak, beberapa pesawat udah berhasil uji coba bioaftur. Antaranya pesawat CN235. Pesawat ini buatan PT Dirgantara Indonesia dan dipakai buat penerbangan perintis atau kebutuhan militer. Yang kedua, Boeing 735-800NG. Pesawat komersial milik Garuda Indonesia juga sukses uji coba bioaftur pada Desember 2021. Terus bagaimana masa depan bioaftur di Indonesia? Pengembangan bioaftur punya potensi besar buat masa depan energi Indonesia. Selain bikin penerbangan lebih ramah lingkungan, ini juga bisa mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Bioaftur bisa jadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding aftur fosil. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan nilai tambah minyak sawit. Daripada cuma ekspor minyak sawit mentah, Indonesia bisa jadi produsen bioaftur global yang lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga, bisa mengurangi emisi karbon. Kalau semua pesawat komersial pakai bioaftur, emisi karbon dari industri penerbangan bisa turun drastis.